Salam jumpa lagi teman-teman. Oke teman-teman masih ingat dengan elko ini? Saya akan sedikit bereksperimen dengan elko ini. Video ini mungkin akan menjadi jawaban dari pertanyaan dan komentar dari teman-teman yang berkomentar di video saya yang sudah saya upload di beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin juga videonya ada di bawah video ini mengikuti. Dan pertanyaannya, bisakah elko untuk pengganti aki motor dan juga meledak atau tidakkah elko untuk diterapkan di motor? Untuk jawabannya kita lihat aja nanti. Sebelum mendapatkan jawabannya tentunya kita harus bereksperimen dulu atau melihat cara kerjanya dari sebuah elko. Saya sudah mencoba 3 jenis rangkaian pada elko ini supaya bisa diterapkan pada sepeda motor ataupun cara kerjanya yang terbaik, rangkaian manakah. Dan rangkaian yang sudah saya coba seperti rangkaian seri, lalu seri paralel dan juga rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian seri yang sudah saya coba. Jadi ke-6 elko ini saya seri seperti ini. Cuman posisinya nggak dipanjangkan. Ini hanya contoh aja cara menyerikannya. Dan untuk diterapkan di sepeda motor untuk rangkaian seperti ini menurut saya kurang maksimal. Karena salah satu elko di mana saja ada yang kurang baik, maka rangkaiannya tidak akan berfungsi dengan baik. Lalu saya mencoba untuk rangkaian seri paralel dan rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk 2 buah elko di seri dulu. Jadi kalau sudah dilihat rangkaian-rangkaiannya dan cara kerjanya, walaupun tidak saya jawab nanti mungkin akan didapat jawabannya. Nah, jadi ada 3 seri elko di sini. Jadi setiap 2 elko di seri dan untuk positif dan negatifnya di paralel. Jadi negatif dijadikan satu dan juga positif dijadikan satu. Dan untuk rangkaian ini juga kurang maksimal tapi masih mendingan daripada rangkaian tadi. Rangkaian yang agak mending adalah rangkaian yang seperti di video saya yang terdahulu. Jadi cara merangkaikannya dengan cara di paralel semuanya. Bisa dilihat di sini. Dan perlu diketahui juga bahwa fungsi elko adalah untuk memfilter tegangan. Untuk rangkaian paralel, bagian negatif semuanya dijadikan satu. Dan juga untuk bagian positif semuanya dijadikan satu juga. Itulah rangkaian paralel. Dan rangkaian inilah yang menurut saya terbaik karena walaupun ada satu buah elko yang error, tapi rangkaiannya masih dapat bekerja. Dan untuk teman-teman kalau mau mencoba bereksperimen dan membuat rangkaian, sebaiknya rangkaian inilah yang digunakan. Dan bisa dan tidaknya atau baik dan tidaknya diterapkan pada aki motor, nanti kita lihat eksperimen selanjutnya. Rangkaian ini persis dengan rangkaian saya yang terdahulu, cuman perbedaannya di elko ini yang dulu adalah 4700 mikro 50 volt. Kalau yang sekarang adalah 10.000 mikro 50 volt. Dan untuk hasilnya tentunya lebih baik ini daripada yang dulu. Dan ini belum saya kasih kabel karena ini hanya contoh. Dilihat dari sini. Jadi negatif
semuanya jadi satu dan juga positif dijadikan satu. Dan sekarang lanjut aja untuk melihat cara kerjanya. Saya ambil contoh satu aja elko-nya, karena kalau di paralel semua fungsinya sama, hanya perbedaan di kapasitas saja. Saya ukur dulu tegangan yang tersimpan di elko ini. Cuman terukur 1,3, masih ada tegangan yang tersimpan. Sekarang saya netralkan aja, buang tegangannya. Dan sekarang tegangannya sudah kosong alias netral. Oke, sekarang akan saya isi dengan tegangan dari baterai. Sementara elko tadi tegangannya kosong. Dan ini mengukur dulu untuk tegangan baterainya ada berapa. Ada 3,9 volt. Sekarang ditransferkan ke elko ini. Untuk pemasangan kabel jangan terbalik, jadi yang polos ini bagian positif dan yang ada garisnya adalah negatif. Dan inilah yang akan mengakibatkan meledak bila pemasangannya terbalik. Selain pemasangan yang terbalik, yang akan membuat elko meledak adalah melebihinya tegangan kerja yang dibolehkan. Ini adalah tegangan kerjanya 50 volt. Jadi jangan lebih dari 50 volt untuk memberikan tegangan. Selama pemberian tegangan tidak melebihi tegangan kerja yang dibolehkan dan juga pemasangan tidak terbalik, maka elko akan aman-aman saja, tidak akan terjadinya ledakan. Butuh waktu beberapa detik untuk mengisi elko. Saya ingatkan lagi bahwa fungsi elko adalah untuk memfilter tegangan. Jadi berapapun voltase tegangan yang dimasukkan, maka hasilnya akan tetap sama dengan sumber tegangan. Tegangannya yang terukur sekitar 3,9 volt, ini sama dengan tegangan sumber. Jadi walaupun pengisian selama berjam-jam, tetap saja pada akhirnya akan sama dengan tegangan sumber. Jadi tidak akan lebih dari tegangan sumber yang dimasukkan. Sekarang akan saya kosongkan lagi untuk elko-nya dan akan memberi tegangan yang berbeda pada elko ini. Saya akan memberikan tegangan dari aki. Saya ukur dulu tegangan yang keluar dari aki ini. Tegangan yang keluar ada 12,7 volt dan sekarang saya masukkan ke elko tadi. Jadi untuk yang bertanya meledak atau tidaknya elko untuk diterapkan di motor, untuk jawabannya tidak akan meledak selama pemasangannya tidak terbalik dan juga arus atau tegangan kerjanya tidak dilebihi atau tidak dilampaui. Butuh waktu beberapa detik seperti dalam pengisian pertama. Walaupun diisi berjam-jam, akan tetap sama saja dengan tegangan sumbernya yang mengisi. Jadi bila yang diisi 12 volt, maka elko ini akan tersimpan tegangan 12 volt. Bila mengisi 20 volt, maka akan terisi 20 volt. Tadi tegangan dari aki ini 12,7 volt dan sekarang setelah beberapa detik kita ukur lagi tegangan di elko berapa volt yang terukur. Dan untuk pemasangan teman-teman gak usah takut bahwa elko ini akan meledak. Selama di bebannya tidak ada yang korslet ataupun tegangan kerjanya tidak dilewati, tidak akan meledak. Nah, ini tegangannya sama dengan tegangan sumber. Walaupun diisi berjam-jam, tetap aja akan segini hasilnya. Lalu sekarang melihat kapasitas yang tersimpan di elko, apakah kapasitasnya akan awet bila dipakai? Lihat kapasitasnya yang tersimpan, akan saya sentuh-sentuhkan aja dengan memakai kabel.
berapa kali sentuhan arus yang masih tersimpan. Saya cuma men-shotkan 2 kali dan sekarang mengukur tegangan yang tersimpan. Ternyata cuma 2 kali di-shotkan aja tegangannya sudah hilang sama sekali. Ini sudah netral. Itulah salah satunya sifat elko. Jadi tidak bisa lama menyimpan arus di dalamnya, sangat singkat sekali. Dan sekarang lihat kapasitas yang tersimpan di aki. Untuk aki sudah beberapa kali saya shotkan, tapi masih tetap saja ada tegangan yang tersimpan. Dan inilah sifat aki. Jadi dia dapat menyimpan arus cukup lama, lain lagi dengan elko. Kalau elko tidak akan lama menyimpan arus karena sifat elko hanya untuk memfilter tegangan. Jadi kesimpulannya dari eksperimen ini adalah, bisakah elko untuk aki motor? Tentu saja bisa, tapi tidak akan maksimal dikarenakan sifat-sifatnya untuk elko sudah saya jelaskan tadi. Dan elko juga tidak akan meledak dipasang di motor sebagai double untuk aki motor, asalkan cara pemasangannya tidak terbalik dan juga tegangannya tidak melebihi 50 volt. Dan teman-teman juga kalau mau mencoba silahkan, karena tidak ada salahnya untuk bereksperimen, karena dengan eksperimen kita jadi tahu. Dan saya tidak mengetesnya ke motor dikarenakan di video ini hanya mencari jawaban aja dari beberapa pertanyaan dan komentar di video saya yang sudah diupload beberapa bulan yang lalu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan semoga videonya bermanfaat.